Shalom Shalom, selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 19 Maret tahun 2022. Tuhan pasti akan memelihara kita sepanjang hari ini, amin. Sama seperti Dia telah memelihara kita sepanjang malam yang kita sudah lewati. Baiklah, sekali lagi sebelum kita melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 42 hari bersama Ayub. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-11, maka kita akan membaca kitab Ayub pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Judul perenungan kita hari ini, Berkaca dari Zofar. Dan sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, dengan judul perikop, Anjuran Zofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Maka berbicaralah Zofar orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Sidang jemaat Tuhan, indah jika kita memiliki sahabat, bukan? Dalam persahabatan, kita bekerja sama dan saling mendukung. Kita saling mengenal secara dekat, saling menghargai dan saling menyayangi. Sahabat sejati siap hadir baik pada waktu senang maupun susah. Ia siap mendampingi kita dan jika diperlukan menawarkan nasihat atau bahkan larangan tanpa pamrih tentunya. Zofar adalah sahabat baik Ayub. Ia mendampingi Ayub bukan hanya kala Ayub bahagia, namun juga saat sahabatnya itu menderita. Sebagai seorang sahabat yang baik, Zofar berani mengingatkan Ayub untuk merendahkan diri di hadapan Allah yang maha tinggi. Karena mengasihi sahabatnya, ia rindu Ayub mendapat pencerahan dari Allah dan menemukan jalan keluar dari masalah hidupnya. Zofar menasihati Ayub agar menjauhi dosa. Ia juga mengingatkan tentang berkat bagi orang yang tidak hidup berkubang di dalam dosa. Kita acap kali tersinggung ketika seorang teman memberikan nasihat. Namun bukankah semestinya kita berbahagia karena dikarunia sahabat yang mau menolong kita? Sahabat dapat menjadi perpanjangan lidah Tuhan untuk menegur, menasehati, menguatkan, menghibur, memberi jalan keluar, atau memperingatkan agar kita tidak terperosok dalam lumpur dosa. Jika ada sahabat yang setia dan rela untuk bersusah payah memberikan waktu dan tenaga untuk mengingatkan kita, mendorong kita agar menyediakan hati dan menadahkan tangan tanda berserah dan tunduk pada kedaulatan Tuhan, bersyukurlah akan hal itu. Dengarkan dan praktikkanlah nasihatnya. Sudah sebaiknya kita sedikit membuka ruang hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan setiap arahan, masukan, dan nasihatnya. Niscaya kita akan menemukan jalan keluar dan sukacita yang baru. Amin. Tahukah saudara bahwa Tuhan kerap kali menggunakan sahabat kita untuk berbicara bagi hidup kita. Hanya saja kadang-kadang kita menyepelekan kehadiran mereka, sampai-sampai kita tidak mendengarkan apa yang mereka anjurkan untuk kita lakukan. Berdoalah agar kiranya Tuhan menemukan kita seorang sahabat yang dapat menegur dengan berani, yang tidak menyatakan cinta dengan membiarkan kita terperosok pada hal yang berdosa. Dan jadilah menjadi seorang sahabat yang baik bagi orang lain. Jika engkau mendapati sesuatu yang salah bagi orang itu, tegurlah dengan kasih. Karena untuk demikianlah kita hidup, untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, dan saling memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Amin. Tidak jemu-jemunya aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dalam keadaan kondisi yang berat hidupnya, terlebih masih dalam kondisi sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjadi sumber pertolongan bagi saudara. Diberkatilah saudara bersama dengan orang-orang yang saudara kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang saudara cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.